Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billah. Mari kita mulai pertemuan pada hari ini bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, suara ini ya. Oke, pada pertemuan hari ini akan ada ini ya tambahan untuk bagaimana nanti kita bisa mencari sumber-sumber ya yang kaitannya dengan hadis dan juga keilmuan yang lain. Kalau kemarin misalnya kita mengkaji Asbabul Wurud, itu kan ada kitab Asbabul Wurud, kemudian ada juga materi tentang apa kemarin ada riwayat dan riwayat, ada tentang pilates ya, dan juga tawarif dan lain sebagainya ya. Tentunya nanti kita membutuhkan sumber-sumber yang berkaitan, dan untuk mencari sumber itu tentu ada cara-caranya ya. Kalau kita misalnya di perpustakaan ya, nanti kita cari di misalnya kajian hadis di nomor 2x 2 ya, kalau hadis 2x1 misalnya. Nah itu nanti kita juga bisa melakukan itu ya dengan teknologi dan juga sumber informasi yang sangat kaya seperti di masa sekarang. Nah, pada hari ini kita akan membahas bagaimana cara mencari sumber tersebut ya, dan juga bagaimana nanti mencari pengarang-pengarang itu, karena nanti dalam kajian hadis itu kita tidak bisa lepas dari nama-nama kitab ya, dan juga para pengarang kitab tersebut. Ada banyak cara ya. Ya. Ya, ini kita akan ya membahas tentang bagaimana mencari nama dan judul kitab kuning ya, beserta pengarang-pengarangnya, utama yang kaitannya nanti dengan hadis secara langsung ataupun tidak langsung. Oke, yang pertama, ini kita dapat mencarinya lewat katalog kitab kuning ya. Ini katalog kitab itu bisa kitab yang secara fisik itu di perpustakaan,
atau kita bisa cari file-file ya yang ada di internet ya, itu banyak sekali. Kemudian bisa juga lewat katalog online ya, kitab-kitab yang tersedia secara online itu. Kalau yang ini itu lebih kepada scan ya, scan kitab-kitab yang cetakan itu, kemudian nanti dibuat PDF. Nah, kalau yang katalog online ini pada website, dan yang ketiga ini aplikasi buku digital. Jadi nanti bisa juga lewat aplikasi-aplikasi seperti yang nanti akan kita lihat. Oke, kalau kita katalog kitab kuning, ini kita bisa mencarinya di Kashfud Dunun, Samil Kutub wal Funun. Ini nanti kita bisa cari ya lewat filenya lewat Google dan sebagainya. Kemudian ada Firisat karya Ibnu Nadim. Nah, ini contohnya misalnya ya. Ada Kashfud Dunun. Ini misal kita ketik dengan tulisan Arab misalnya Kashfud Dunun. Ya, ini sudah ada. Ya nanti tinggal ditambahi PDF di belakangnya, nanti akan ketemu sangat banyak kitab Kashfud Dunun. Ya nanti ya ini yang paling atas biasanya adalah Waqfiyah ini ya. Ini kita bisa download di sini. Nah, kelemahan dari kitab fisik atau scanan itu kita harus buka satu persatu ya. Berbeda dengan aplikasi atau yang ada di website, nanti kita bisa mencarinya secara cepat ya, tinggal ketikkan nanti muncul. Ini saya lakukan ini. Ya, misalnya ada mujalad 1 ya misalnya. Ini agak lama ini, biasanya agak besar ini, sampai ya ini ada ukurannya 40 MB ya. Jadi ya sudah muncul. Belum bisa diakses. Ini saya coba carikan yang versi yang sudah di-download. Ya, ini misalnya ya, tampilan dari Kashfud ini. Ini sangat berguna bagi kita ketika nanti menyusun skripsi atau makalah-makalah yang banyak sekali kaitannya dengan kitab-kitab ya. Ya. Ini yang juz 1 misalnya, kita mau cari siapa misalnya, ya kita tinggal klik di sebelah sini, sebelah pinggir sini. Ini nama-nama kitab ya, nama-nama kitab. Misalnya kita cari Jamek ya, Jamek. Nah ini ada, misalnya Jim ya. Ini Kashfud Dunun ini khusus untuk kitab-kitab ya. Kita akan cari nama-nama kitab, misalnya ini ada Kashfud Dunun. Ya, ada Jami' Ahkamil Quran ya, 5 wal mubayyin 5 tadammanahu minas sunnah wa ayil furqan. Ya, ini nama lengkap kitabnya. Biasanya kan kita kenalnya dengan Jami' Ahkamil Quran ya. Ini nama lengkapnya ini pengarangnya
Ilmu Abi Abdullah Muhammad ya bin Ahmad bin Abi Bakar bin Farah al-Ansari al-Kharisi al-Qurtubi ya. Ini tafsir al-Qurtubi. Itu ada tanggal ya wafat lahirnya, wafatnya ya ini. Kemudian nanti uh, ada awalnya ya. Awaluhu alhamdulillah al-mubtadi bihamdillahi ya. Kemudian terkadang nanti juga akhir kitabnya nanti juga ditemukan. Ini sangat penting untuk mencari kitab-kitab ya yang berkaitan dengan kitab hadis ya. Karena misalnya yang katanya dalam tafsir misalnya kita dapat cari di ini ya di Jami' Ahkamul Quran. Atau misalnya tentang Gharibul Hadis ya. Ini yang misalnya yang ya Gharibul Hadis ya. Kita cari di GIM misalnya. GIM. Gharibul Hadis. Nah, ini Gharibul Hadis ya. Gharibul Hadis wal Quran. Ini ada campur ya berarti Gharibul Hadis dengan Quran. Ini misalnya ada ya di sini memang tidak semuanya dicantumkan. Ini yang ada di dalam perpustakaan pengarang Syudun ini di Khalifah. Ini saya ada Gharibul Riwayah di Furu'ul Hanafiyah. Nah, ini juga nanti kita bisa atau Gharibul Quran ya misalnya karya Ibnu Athir. Nah, ini ada tahun wafatnya ya tahun Fasanah ini. Kemudian ya, kalau tokoh biasanya agak banyak ya penjelasannya. Ini ada penjelasan kitabnya seperti apa. Kemudian nanti ada juga misalnya kita Ilalul Hadis ya. Ilalul Hadis misalnya Ain. Jadi di Ain. Memang lewat kitab ya kita harus geser ya atau kita bolak-balik satu per satu karena memang ya karena scanan ya bentuk fisiknya jadi nggak bisa langsung kita searching seperti aplikasi atau seperti di web. Nah ini ada ilal ya, ilal qiraat ini katanya dengan dengan Quran ya. Ini ada al-ilal al-mutanahiyah ya, di ilmu hadis Ibnu Jauzi. Nah, kemudian ada ilal ma'adin, ada ilal lahwi dan lain sebagainya. Nah, ini juga ada ilal hadis ya, Salafafi Jama'atun ya. Ada misalnya seperti Muslim bin Al-Hajjaj, kemudian Al-Hasan ya, Al-Darqutni, kemudian ada Al-Hakim An-Naisaburi ya, As-Sajaji dan juga termasuk Ibnu Jauzi. Nah, itu memang agak sulit ya kita untuk mencari yang yang lewat kitab ya. Tetapi ya nanti kita lihat yang lewat yang lainnya ya. Ini mungkin lebih mudah. Oke, kita lihat berikutnya. Ini ada katalog online ya, seperti ya di
Google, Bing, Yahoo dan lain sebagainya, atau misalnya di Al-Waqfiyah ya. Al-Waqfiyah misalnya tadi ya di ini kita tinggal cari di sini ya. Saya mau cari kitab apa, Ilalul Hadis misalnya. Nah, kita kemudian masuk, nanti muncul ya, ini ada apa, Al-Ilal Mu'tadil Rijal ya, karya Ahmad bin Hambal ya. Kemudian nanti ada Ilalul Hadis sama Fathur Rijal ya. Nah, ini karya siapa ini, Al-Madini ya, Ali bin Al-Madini dan lain sebagainya. Nanti kita tinggal klik ya, Ahmad ini download, pas sofah itu lihat ya. Gitu. Jadi nanti kita ya bisa lihat di sini besarnya apa atau ya deskripsinya ya. Ini ada Ilalul Hadis ini judulnya, kemudian ini ism ini kategorinya ya, mustalah hadis, kemudian pengarangnya ya Ali bin Al-Madini, kemudian wahadatnya ini Mazin bin Hamad ya, kemudian ini ada cara download itu. Kemudian lewat buku digital ya, lewat Maktabah Syamilah misalnya, ini lebih mudah ya, mudah. Kita bisa langsung lihat di sini ya. Kalau Syamilah itu enaknya semuanya sudah ini ya, sudah kronologis, jadi berurutan. Kalau kita menyusun misalnya nama-nama kitab tafsir itu apa saja dari awal sampai akhir, sebenarnya kita ketemu semua. Ya, ini ada kutub ya, ini kategori kutub. Nanti kita masukkan di sini, misalnya Gharibun ya, Gharibul Hadis atau Gharibul Quran ya misalnya. Karena akan muncul semua di sini. Jadi sudah secara kronologis ya. Kemudian kita juga tahu ini setelah nggak mau jalan. Gharibun ya, Gharibul Hadis ini misalnya. Nah, ini sudah ada semua ya, misalnya ini Gharibul Quran ini apa tahun 68, 224, 276 ini sudah kronologis. Jadi kita nanti bisa apa menyusun misalnya tentang artikel tentang Gharib ya, Gharib Quran. Nah, kalau nanti Gharib Quran misalnya kalau hadis kita tambah ini sudah ada semua ya, tahun 68, 276, 230 sampai tahun 1439. Ini semuanya sudah ada. Ya, jadi apa? Ini ya, aplikasi itu lebih mudah. Ya. Kemudian juga nanti kita bisa lewat ini Syamilah ya, Syamilah online ini juga sama. Ini Syamilah tapi dalam bentuknya yang apa namanya, yang website ya. Jadi kalau misalnya laptopnya tidak bisa diinstal Syamilah atau misalnya butuh dalam keadaan darurat ya, kita langsung bisa dilihat di sini. Kita langsung bisa klik di sini. Kita sini. Ya, ini ada Asmaul Kutub, kita cari saja misalnya Gharibul ya, Gharibul Quran atau Gharibul Hadis nanti misalnya. Nanti ya ini muncul semua di sini. Tinggal kita pilih mau yang mana. Misalnya Gharibul Quran ya, karya Ibnu Qutaibah misalnya. Intakillah Kutub. Jadi kita tidak usah download ya, tidak memenuhi memori. Ini ada bagian-bagiannya ya. Kita mau tinggal ketik, mau pilih yang mana, misalnya mau juz amma ya, kita langsung ke surat ini
Naba misalnya. Nah ini langsung ke tempatnya ya, langsung. Ini sebelah sini daftar isi, yang sebelah sini adalah teksnya. Ya. Mau cari di sini juga langsung bisa nanti lewat sini misalnya. Apa misalnya? Mau ke ayat akhir misalnya, ya ayat ini kuntu toroban misalnya. Toroban. Ngetek ya. Oh, berarti enggak aja ya berarti. Nah, toroban ini. Langsung buka di tab yang lain, jadi kita misalnya butuh banyak ini nanti tinggal klik nanti di apa muncul di tab yang lain. Nah ini soidan toyiban turaban nadifan. Tapi ini surat An-Nisa ya, bukan di surat yang apa bukan yang surat Amayata Sa'alun tadi yang An-Naba. Ini aja kalimat seperti itu. Oke, kita lanjut ke biografi ya. Tadi kita tentang kitab-kitab ya. Ini kita lanjut ke pengarang kitab ya. Pengarang kitab ini sangat penting ya, karena misalnya untuk menyebutkan nama ulama itu ada yang sama ya namanya. Misalnya Asy-Syatibi ya, itu ada Abu Muhammad Asy-Syatibi. Ini yang ya ahli di bidang qiraat seperti karangannya ya Risalah Amaliyah wajib Tabawi. Ini adalah versi nadom dan penjelasan ya berupa syair atas kitab At-Taisir fil Qiraat As-Sab'i karya Abu Amr Ad-Dani. Ada lagi nanti Abu Ishaq Asy-Syatibi, ini yang ahli di bidang fikih ya, dengan kitabnya Al-Muwaffaq. Jadi nanti ada ulama yang sama tetapi ternyata orang yang berbeda ya, namanya sama ternyata orang yang berbeda. Seperti At-Tirmidzi itu kan ada At-Tirmidzi yang pengarang Jami' At-Tirmidzi atau Sunan At-Tirmidzi ya, Biasa At-Tirmidzi. Ada yang Abu Hakim, Al-Hakim At-Tirmidzi ya, yang mempunyai kitab Nawadirul Usul, dan ada At-Tirmidzi yang lainnya ya, jadi tidak hanya satu. Ya, ini dapat kita cari di Mujamul Mu'alifin ya, dari Umar bin Ridha Kakhalah ya, atau Al-Alam karya Khairuddin bin Mahmud Az-Zirqi. Ini juga sama, kita bisa lewat file atau lewat PDF ya. Tetapi ya tadi kesulitannya harus scroll satu persatu. Kita misalnya cari di sanalah ya. Mujamul Mu'alifin ini. Mu'alifin. Ya, Umar Ridho Kakhalah ini. Nah ini bentuk kitabnya seperti ini ya. Tarajum Jamul Mu'allifin, Tarajum Musannifil Kutub Al-Arabiyah. Kita cari misalnya, ini langsung kita nah ini ya, langsung ke bagian-bagiannya. Kalau kita mau cari siapa misalnya langsung ada di sini. Misalnya misalnya ya At-Tirmidzi misalnya belajar cari di sini ya. At-Tirmidzi ada ya.
Kalau tidak ada, kita bisa cari di kitab yang yang satunya ya, Al-A'lam. Tirmidzi. Nah, kita lihat di sini. Baca. Ya, ini muncul ya. Ini kita ya ada Al-Hakim At-Tirmidzi, ada At-Tirmidzi. Misalnya Al-Hakim At-Tirmidzi ini kita lihat ya, ini ya, jadi wafat sekitar 320 ya, setelahnya At-Tirmidzi ini wafat sekitar 300-an. Muhammad bin Ali bin Al-Hasan ya, Abu Abdullah Al-Hakim At-Tirmidzi. Nah, ini Bahithun Sufyun, dia ini ahli tasawuf, tetapi juga dia alimun bil hadisi wal usuluddin. Jadi sama-sama ahli hadis, tapi yang satu sufi, yang satu muhaddis ya. Dan ini ahli Tirmidzi ya, sama-sama dengan Tirmidzi. Ini ada pengarang ya, ini nama-nama kitabnya juga ini. Ada misalnya ya, Durusul Muwahhidin Riyadah ya. Kemudian ini yang yang lainnya ini ada Al-Elal ya. Dan yang terkenal itu adalah Nawadirul Usul ya. Ini Nawadirul Usul fi Ahaditsir Usul. Ini kalau ta itu yang matbu'ah, ini yang tercetak matbu', yang kha ini makhtutah ya, masih berupa manuskrip. Belum ada yang menyalinnya. Kalau tidak ada keterangannya ini biasanya dia tidak ada teksnya ya, hilang atau mungkin belum ketemu teksnya, mungkin ikut musnah, terbakar atau bagaimana. Itu ya. Kemudian lewat Wikipedia juga bisa ya, lewat Wikipedia. Tapi ini tidak kita jadikan sebagai rujukan rujukan utama ya. Wikipedia itu hanya sebagai pelengkap ya. Kita nanti cari yang dari kitabnya secara langsung. Nah, kita misalnya nanti Al-Hakim At-Tirmidzi misalnya. Al-Hakim At-Tirmidzi. Nah, untuk informasi singkat kita bisa cari di Wikipedia, cuma jangan dijadikan sebagai rujukan. Ini misalnya, nah ini kan kita tahu di sini langsung ada infografisnya ya. Ini lahir 820 ya, 320 dan lain sebagainya. Nah, ini ada kitabnya, rujukannya ya, Tabaqatus Sufyah misalnya. Nah, nanti kita cari kitab ini, atau kita dapat langsung cari tadi seperti di kitab Al-A'lam Zirikli. Ya, kemudian ya, ini juga dari Jawahirul Kalim kita juga bisa, namun agak besar. Nah, atau kita misalnya di Maktabah Syamilah yang online tadi ya, ini kita dapat mencarinya. Kalau tadi kan kita lewat ini, ya, kita kembali ke Zoom. Dan ini ada nanti ini ya, autor langsung.
Nah, jadi kita langsung bisa cari ya di sini. Nah, kita mau cari misalnya tadi Al-Hakim At-Tirmidzi. Ini langsung ketemu. Kemudian lagi ila sofatil alif. Nah, ini ada kitab-kitabnya yang dapat diakses di Samelah ya, seperti Nawadirul Usul, di Rasul, ada Gunafsir, Riyadhun Nafsi. Kemudian ada takrif ini, takrif film alif, dan Tirmidzi ya. Ini juga sumbernya biasanya dari ini Al-Alam Mizriki. Informasi apa namanya sekilas ya tentang alif ini. Jadi ketika kita nanti nulis artikel ya, dan kita merujuk langsung ke ke kitab-kitabnya ya, itu lebih mudah ya. Atau kita misalnya melihat karangan ya tentang tema tertentu, misalnya tentang tadi seperti Gharibul Quran atau Gharibul Hadis secara kronologis ya, lewat Samelah juga nanti lebih mudah ya. Nah, di sini juga nanti ada atas net ya, ini juga kaitannya dengan khusus karangan. Ini Al-Mu'allifun juga nanti khusus dengan Al-Mu'allifun. Hampir sama sebenarnya tema materi juga ya. Dia ada kitab-kitabnya ini yang kalau tadi versi websitenya ya, kalau ini yang versi aplikasinya. Di Play Store juga ada, tapi butuh kapasitas penyimpanan yang agak besar kalau mau di download, karena ini saja di laptop di laptop itu sekitar 7 GB ya, kalau di HP ya harusnya lebih ini ya, harus punya ruang yang lebih banyak. Kalau laptop kan mungkin sampai ratusan GB, kalau HP kan kecuali yang terbaru itu kan paling 30 sampai 60-an GB ya. Jadi sangat terbatas. Itu ya mungkin untuk tambahan tentang bagaimana cara mencari nama-nama kitab dan juga nama pengarangnya ya, dengan internet ya saja kita bisa mencari dengan optimal ya, tanpa harus pergi ke perpustakaan atau tanpa kita harus mencetak bukunya, ngeprint bukunya, dan juga kita tidak harus buka satu lembar per lembar. Maka harapannya nanti kalau misalnya di kelas ya ada dosen yang menyebutkan kitab ini, kita langsung bisa browsing ya di mesin pencarian itu, kita bisa googling, kita dapat infonya kitab ini. Nah, kadang memang saking banyaknya kitab itu kadang kita sering salah menyebutkan ya, atau mungkin karena ketidaktahuan, atau mungkin karena sudah banyak nama-nama kitab dan pengarang sehingga kadang keliru. Ya, seperti tadi misalnya Syatibi itu kan ada lebih dari satu, kemudian At-Tirmidzi juga ternyata lebih dari satu. Ada yang Abu Isa At-Tirmidzi yang mengarang Sunan atau Jami At-Tirmidzi, ada yang Hakim At-Tirmidzi yang mengarang Nawadirul Usul ya, sama-sama ahli hadis, tapi yang satu sufi, yang satu ahli hadis dan fikih. Oke, ada pertanyaan untuk materi ini tambahan? Itu Pak, saya ada pengalaman lain. Agak keras Mas. Tadi yang Telegram udah disebutin belum ya Pak? Saya tadi soalnya Oh iya, belum.
Belum nggih? Belum. Ya. Silakan ya. Berbagi pengalaman terkait dengan kitab ini. Dan juga cara yang saya mungkin juga teman-teman kalau ada aplikasinya juga mudah. Jadi tinggal kita klik dan tinggal tulis kitabnya nanti keluar. Tapi kitabnya kitab secara umum nih Pak, bukan hanya hadis mawon. Itu aja sih Pak. Iya Pak, sudah Pak. Cuma itu aja. Ya, Mas Abdillah. Oke. Ya, memang di Telegram juga banyak dan kita nanti tinggal cari di misalnya di channelnya itu. Saya juga ya banyak sebenarnya. Ya, Telegram juga ya menyediakan fitur yang juga lebih banyak. Tidak namanya tidak hanya seperti WhatsApp ya, jadi juga menyediakan channel itu untuk mengakses banyak file-file ya, file-file yang berisi buku ataupun yang lainnya dan lebih. Nah ini. Nah, ini misalnya ya, ada Majmu'ah Al-Kutub Al-Musawwarah. Ini sangat banyak file-filenya dan kita nanti tinggal klik ini ya, download itu sudah bisa baca ya. Ar-Rahiq Al-Maktum ini tentang Sirah Nabawiyah ya, karya Abdul Rahman Al-Barbari misalnya. Atau kita cari di sini misalnya, ya, cari di kolom search ini, cari apa kita Mawadir Usul misalnya. Mawadir Usul. Nah ini. Tapi belum ada ya. Misalnya Sahih Al-Bukhari. Bukhari ya, ini yang Risalah ini cetakan lama ini juga. Ya, terima kasih tadi Mas siapa tadi ya? Mas Ahmad ya. Ya. Atau mungkin ada yang lain ya itu ya. Abdillah ya. Jadi itu juga termasuk ya bagaimana nanti kita cari kitab dengan cepat. Apalagi sekarang itu kan kita ya termasuk saya juga kan tidak bisa ke perpustakaan, jadi
sangat ini ya, sangat penting untuk memanfaatkan teknologi yang ada. Di mana-mana ya kita membuka kitab atau membuka buku-buku. Ya, terima kasih Mas Abdullah. Oke, ada yang lain? Untuk materi ya nanti saya kirimkan ke ini ya, ke grup tentang Qoribul Hadis ya. Jadi ini tadi tentang ya, tambahan untuk bagaimana kita mencari kitab-kitab, mencari pengarang ya, yang itu tentunya sangat banyak dalam kajian-kajian hadis, dan memang pencarian seperti ini tidak cukup sekali dua kali ya, harus terbiasa dilatih ya, 1-2 kali, nanti beberapa kali nanti kita akan populer dengan aplikasi atau dengan websitenya ya, dengan website ataupun situs-situs yang menyediakan tadi. Nah, kalau kita tidak tahu nanti biasanya agak kesulitan ya. Misalnya Waqfiyah itu kan kita bisa download langsung lewat arsip ya, langsung kita download. Tetapi yang seperti Notebook itu harus ya banyak iklannya ya, harus loading, kemudian di tutup PDF juga nanti juga seperti itu. Jadi menu-menunya kadang tidak interaktif, jadi kita kesulitan. Yang paling simpel memang tadi dari Al-Waqfiyah ya, secara cetakan juga langsung bisa kita download ya, tidak usah login. Dan kalau kita misalnya mau cari deskripsinya saja atau kategori kitabnya saja, itu cukup kita tadi lewat menu yang ada di samping ya, samping pencarian kitab yang ada di sebelah kanan, hingga nanti ya sehingga nanti di dalam kita mencari kitab itu tidak kesulitan ya, ya seperti kita ini ya, mau download buku-buku juga di internet kan juga harus familiar ya. Misalnya tidak bisa di Google Book, tidak menyediakan, nanti kita cari di situs yang lainnya, misalnya di Goodreads atau di buku-buku yang lain, atau misalnya di Wordcat dan lain sebagainya. Oke. Ya, itu ya untuk pertemuan kita kali ini. Mari kita akhiri dengan membaca pembaca bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.